Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara Gemini di bulan Mei 2023. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman Gemini dimanapun kalian berada, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rezeki yang berlimpah dan juga berbahagia selalu. Oke, saya mulai dan saya ingatkan kembali bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga buat pesan yang disampaikan bisa bolak-balik atau vice versa ya. Oleh karena itu, pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan di dalam hati kamu kemungkinan bukan milik kamu, melainkan milik orang terdekat kamu seperti pasangan kamu, untuk kamu yang punya pasangan, ataupun orang baru bagi kamu yang jomblo. Dan bagi kamu yang masih dealing dengan orang lama, bisa jadi orang lama ya. Oke, ada 2 of Swords, 6 of Wands, 7 of Swords, 8 of Wands, 9 of Swords, Ace of Swords, 3 of Pentacles, Judgment, The Hangman, The Fool, 8 of Cups, dan untuk the bottom of the deck kamu ada The Hermit dan juga 10 of Swords. Wow, ada beberapa di antara kamu baru putus, baru berpisah dengan pasangan. Bisa jadi kamu putus karena gak cocok. Ada juga beberapa di antara kamu karena ada jarak yang memisahkan. Sepertinya ada beberapa di antara kamu bakalan pisah nih. Pasangan kamu pergi berangkat kembali ke kotanya atau ke negara asalnya. Di bulan Mei ini kamu akan dihadapkan 2 pilihan antara putus, berakhir, atau enggak. Kamu akan meninggalkan pasangan kamu, pergi berangkat ke kota kamu atau ke negara asal kamu, atau stay bersama dengan pasangan kamu. Saya lihat ada beberapa di antara kamu bakalan dealing dengan perjalanan aktivitas yang melibatkan pekerjaan. Mungkin karena tuntutan pekerjaan profesi harus berangkat ke luar kota atau ke luar negeri. Ada perasaan lega, tetapi perasaan lega ini muncul sesaat karena keputusan atau tindakan yang kamu ambil kemungkinan tanpa mikir panjang. Kamu ingin menyelamatkan diri kamu dari kondisi atau situasi yang neken-neken kamu. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang ngepres, atau kamu rasa dia nggak tulus sama kamu. Kamu merasa vibrasi kamu dan dia nggak cocok. Ada seperti motif-motif yang kamu pikir mungkin dia pengennya sama kamu karena ingin memanfaatkan kamu. Juga ada beberapa di antara kamu dealing dengan seseorang secara impulsif, atau mungkin karena dia innocence ya, nggak paham dengan sikap kamu. Ada orang gitu, kalau ngomong atau bersikap apa adanya, tapi tahu-taunya omongan atau sikap dia sudah melukai perasaan orang lain. Beberapa di antara kamu dealing dengan energi semacam itu, dan kamu mungkin ngerasa, wih, ini orang ini udah nyakitin aku nih, gitu ya kan. Terakhir kamu akan memilih menyelamatkan diri kamu sendiri, ngeproteksi diri kamu sendiri. Ada Knight of Swords, dia sedang berlari ya, membelakangi. Ibarat kamu sedang membelakangi seseorang yang kamu anggap secara logis nggak pantas untuk dipertahankan. Kamu mungkin berharap si dia ini bisa diajak kerjasama. Aku ngertiin dia, dia ngertiin aku lah. Jangan aku aja misalnya yang banyak berkorban, aku aja yang memberikan kontribusi yang baik di hubungan ini. Kalau misalnya aku traktirin dia, sesekali dia berikan aku surprise atau traktirin aku dong gitu. Jangan aku aja terus. Kadang walaupun laki-laki ada stereotype di masyarakat seperti itu ya. Kalau laki-laki ya harus dia yang ngetraktirin. Tapi sebenarnya laki-laki juga pengen di-treat. Dia pengen juga ditraktirin, dikasih sesuatu sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi dari pasangan. Bahwasanya pasangan itu ya, kalau memang dia suka pasti kan dia mau berkorban sedikit ya kan. Ini contoh ya, bisa jadi bentuk ceritanya lain.
Ada Ace of Swords di tengah-tengah hubungan kamu dengan seseorang. Kemungkinan kamu semakin melihat jelas hal-hal negatif dari sikap ataupun karakter dia yang gak matching sama kamu. Dan pada akhirnya ada hubungan yang menggantung karena faktor kekecewaan. Kecewa, kesal, ngerasa dimanfaatin, dirugiin, punya pasangan tapi dia sepertinya cuman ngambil untung kesempatan baik aja dari kamu. Jadi pada akhirnya kamu memutuskan pergi. Beberapa di antara kamu dealing dengan energi sesama elemen kamu, Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Gemini, ada Six of Cups, Three of Cups, Knight of Cups, Knight of Wands, Judgment, the Moon, Three of Wands, Eight of Pentacles, Seven of Swords, Three of Pentacles, dan juga Ten of Pentacles. Yap. Seperti yang saya katakan tadi ya, kamu udah banyak berkorban. Mohon maaf untuk kondisi lampunya tiba-tiba mati. Balik arus. Untuk the bottom of the deck kamu ada Eight of Wands dan juga Nine of Pentacles. Ya, ini sama dengan ini ya. Ada Knight of Wands. Beberapa di antara kamu sepertinya masih pelajar anak sekolahan atau anak kuliahan. Perlu bagi kamu nih untuk lebih fokus pada studi kamu daripada percintaan. Karena kalau lebih fokus pada percintaan, kemungkinan ujian kamu bisa sulit kamu hadapi. Apalagi kamu yang baru tamat SMA, pengen memasuki universitas negeri, akan ada seleksi ujiannya ya kan. Kalau nggak benar-benar mencurahkan hati dan pikiran pada studi kamu, kemungkinan jurusan yang kamu ambil, yang kamu ingin dapatkan bisa jadi lewat. Jangan sampai ada penyesalan. Oke, buatlah keputusan-keputusan atau pilihan hidup yang lebih bermanfaat atau realistis. Saya ngerasa beberapa di antara kamu, seperti yang saya katakan di awal, ada tindakan atau keputusan yang mendadak kamu buat, gak cocok ini kayaknya, udahlah putus aja gitu. Terakhir putus, tapi setelah jalan ada penyesalan, pengen balik. Kalau bukan kamu yang pengen balik, energi yang dealing sama kamu yang pengen balik. Energi yang saya sebutkan tadi ya. Di awal bulan Mei ini kemungkinan bakalan ada kumpul-kumpul bareng, ada pertemuan dengan mungkin partner kerja ataupun teman-teman kamu. Beberapa di antara kamu seneng nih bergaul atau berada di lingkaran pertemanan. Bisa jadi ya, setelah curhat-curhat atau sering-sering dengan anggota keluarga atau teman, kamu mendapatkan masukan-masukan dari mereka mengenai pasangan kamu ini. Di sini saya nggak bisa menjamin bahwa masukan-masukan yang kamu dapat itu overall 100%. Bisa jadi ada yang negatif, ada yang positif. Sebenarnya tergantung kamu memfilter mana yang baik sama kamu ya. Menurut saya sih, yang namanya hidup itu hidup yang seimbang. Keputusan yang seimbang adalah proporsional. Terkadang kalau kita terlalu positif pun bisa salah. Terlalu negatif pun bisa salah. Di dalam mengambil keputusan bahkan menjalani hidup, justru harusnya balance 50% positif, 50% negatif. Sometimes, kadang-kadang malah situasi yang kita hadapi butuh 70% positif atau 30% negatif. Jadi, kita nggak akan pernah terlepas dari hal-hal yang negatif. Cuman, seberapa besar setiap presentasi energi ini yang kita butuhkan di dalam membuat atau mengambil keputusan. Kalau misalnya ada kesalahan dari pasangan kamu, harus dihitung-hitung juga kebaikan dari dianya. Apakah hal negatif dari dia itu lebih besar persentasenya dibandingkan hal baiknya? Kalau masih lebih besar hal baiknya, ya kesalahan itu hanyalah mungkin kekhilafan atau mungkin kepolosan atau kekurang pahamannya dia mengenai kamu. Karena setiap orang tidak ada yang sempurna ya kan?
Apapun masukan-masukan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, kamulah tetap yang memfilter mana keputusan yang cocok buat kamu. Apakah kamu tetap lanjut terus dengan seseorang, putus, atau apakah kamu mau balikan lagi? Apalagi kalau misalnya jalan sama seseorang masih beberapa minggu, belum tentu bisa mendeskripsikan karakter atau personality seseorang 100%. Kamu mungkin pengen balikan lagi dengan pasangan kamu, cuman kamu takut, gimana caranya ya? Kalau aku tungguin, gimana dia tahu? Aku harus bergerak. Tapi kalau aku gerak, aku takut nih. Malah dia makin benci sama aku. Mungkin dalam hal ini kamu butuh teman atau seseorang menjadi perantara, penyampai pesan yang menghubungkan kamu dengan mantan kamu. Namun perlu ada di sini sikap ataupun hati-hatian ataupun kesabaran di dalam menantikan mantan kamu ini. Khusus untuk kamu yang masih berharap kembali dengan mantan. Untuk kamu yang udah berumah tangga, saya ngerasa beberapa di antara kamu ada yang merupakan orang tua. Ada seperti kekecewaan yang kamu dapatkan dari anak kamu. Mungkin kamu berharap anak kamu akan lulus PNS, lulus ujian, atau segera wisuda. Tetapi hingga sekarang belum mendapatkan kabar yang menggembirakan itu. Masih 50-50 antara bisa lulus atau enggak. Bisa wisuda di tahun ini apa enggak. Saya ngelihat seperti ada energi yang berleha-leha atau penundaan atau sesuatu hal yang mengalihkan fokus perhatian. Bisa jadi ini adalah kamu sendiri malah ya. Mungkin kamu dealing dengan makalah atau proposal atau tesis kamu. Perlu kamu ketahui bahwa fokus sangat penting untuk mensukseskan perjalanan hidup kamu. Mungkin karir ataupun studi kamu adalah yang paling prioritas di sini dibandingkan dengan percintaan ini untuk kamu yang masih pelajar. Untuk orang tua, untuk yang udah berpasangan atau menikah, saya lihat ada yang LDRan, ada juga dealing dengan konflik seperti pertengkaran, perbedaan pendapat, ada kekecewaan, bisa jadi karena kamu udah bekerja keras, tapi income atau penghasilan kamu belum sesuai dengan ekspektasi kamu, sehingga menimbulkan konflik di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan. Sepertinya ada kurang kerjasama yang baik antara kamu dengan pasangan. Mungkin kamu di sini yang lebih banyak mencurahkan perhatian atau tenaga. Kamu butuh bantuan dari pasangan kamu, tapi yang ada malah kamu kecewa. Harapan-harapan kamu dari si dianya bisa bekerja lebih baik, malah dia ceroboh. Ada seperti kecerobohan, kurang paham, kurang memberikan atensi ataupun perhatian penuh. Kok kita punya pasangan, cuman dia kerja tapi asal kerja aja, marah kan? Pasti marah. Jadi mungkin akan ada konflik atau adu pendapat antara kamu dengan pasangan berkenaan mengenai pekerjaan ataupun proyek yang kamu dan pasangan kamu tangani bersama. Kurang fokus di dalam bekerja atau mungkin roboh yang menimbulkan pertengkaran, bisa jadi kamu yang memulainya. Oleh karena itu berhati-hati buat Gemini supaya nggak terjadi adu mulut dengan pasangan ya kan. Oke, demikian untuk Gemini. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye!